Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Pak Jokowi benar-benar serius untuk memenjarakan pihak-pihak yang menuding ijazah palsu. Tentu saja termasuk di dalamnya Roy PCCS. Karena ini benar-benar sudah sangat terang-terangan menyerang serta memfitnah Presiden ketujuh kita. Rekan-rekan di Republik ini pemalsuan dokumen jelas dilarang sangat-sangat keras, apalagi itu UGM, apalagi itu ijazah dan ijazahnya dari UGM. Jadi sangat-sangat tidak bisa ditoleransi termasuk fitnahan-fitnahan melalui hal tersebut. Contohnya adalah skandal tudingan ijazah palsu yang kita lihat bagaimana fitnahan tersebut benar-benar sangat-sangat membabi buta dan sangat tidak manusiawi. Bayangkan presiden ketujuh kita, presiden 2 periode yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota serta gubernur, kok bisa-bisanya dituding memiliki atau menggunakan ijazah palsu, rekan-rekan. Padahal semua verifikasi telah menyatakan bahwa ijazah tersebut adalah asli, tetapi mereka ini terus menyuarakan kebencian, terus menyuarakan nyinyiran mereka terhadap presiden ketujuh kita, dan puncaknya pada saat Pak Jokowi memutuskan untuk menggugat balik mereka serta usai adanya keterangan uji lab forensik Polri yang menyatakan bahwasannya ijazah Pak Jokowi itu asli, kini Pak Jokowi pun menolak untuk mencabut gugatan dan melanjutkan persidangan ini sampai ke tahap tersangka diringkus karena untuk memberikan efek jera dan untuk memberikan pelajaran bagi cecunguk-cecunguk itu yang kerap kali menyerang, menuding Pak Jokowi dan orang-orang di sekitarnya. Tanpa berlama-lama, ayo kita kaji bersama-sama. Ya, itu pengennya sarjana, tapi sebenarnya mau coba tolong tiru. Meskipun beliau bukan ketua partai saya dulu ya, Bu Mega. Bu Mega itu pernah Unpad, oke, tapi nggak lulus. Tapi kemudian apa? Dia cukup pakai ijazah SMA-nya. Maka kalau orang nggak lulus, ya, sebenarnya ngaku saja kalau dia tuh cuma lulusan SMA, nggak apa-apa, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dia pakai aja baju SMA kayak gini. Nah, OSIS. Ya, artinya apa? Ojo-ojo skripsi ijazahku Sri Mulat. Palsu berarti. Nah, jadi kalau Roy Suryo ini lebih ke sinting dan gila. Jangan ngomong ke arah. Kenapa? Kan harus memberikan Ciri-ciri orang gila itu orang nggak boleh loh. Gini Bang, saya potong kita. Kata-kata orang gila. orang sinting, orang dengan dokter. karena gini, orang gila itu ciri-cirinya ketawa terus. Nggak ada masalah ketawa, ini nggak masalah. Dan yang paling menonjol dari orang gila, Bang, kita nggak boleh ngomong orang gila. yang paling menonjol dari orang gila atau orang sinting adalah dia tidak merasa butuh apa-apa. Orang hidup kuliah capek-capek, kita mau cari biar kita sukses hidup ini. Nah ini orang udah dapat jabatan, dapat kuliah tinggi-tinggi, gelar dokter, nggak mau dapat apa-apa, berarti kan sinting. Jika minta dibahas, kan Anda ingin menyampaikan kepada ini, Roy dan kawan-kawan ingin menyampaikan kepada publik, ini loh ijazah palsu Jokowi, kan yang penting sampai kan ke masyarakat, sampai ke kita nih. Jadi kalau bisa sih kita nggak beli ya. Maksud saya janganlah memperkaya orang yang udah kaya. Kan Roy Suryo ini kaya raya dia. Jadi nggak suruh dibeli apa gimana? Nggak perlu dibeli. Ya, tapi kalau memang sekarang ada nih ya, apanya gitu ya, di Shopee atau di mana, belilah gitu ya. Bisa. Dan itu kayaknya memang rencana dijual Bang, dicetak 5.000 sekarang. Itu menghabiskan yang cetak dulu. Oh gitu, yang cetak dijual dulu sampai 5.000 baru dia terbitkan yang online. Nggak apa-apa, kita beli yang 5, yang satu dari yang 5.000 lah, atau bahkan 3 dari yang 5.000. Kita bantu juga lah penulis, kan kesian juga lah, mereka capek-capek nih mengumpulkan bahan-bahan ini sampai 700 halaman lah. 700 halaman. Yakin kuat bacanya. Kuat lah. tapi mungkin kerjaan kita tuh nyari kesalahan kan. Isinya foto Bang, dan jadi banyak. Oh 700 tuh karena halaman 1 foto, halaman 3 foto, 7 foto, 9 gitu kan, bisa juga ya. Juga. Terus cuplikan berita kali ya. Iya. Berita.
Karena saya nggak membayangkan tulisan orang bisa menulis 700 halaman itu dalam waktu sangat cepat kan? Ya. Dan kalau nggak salah skripsi saya itu 200-an halaman lah. Disertasi Disertasi ya. Disertasi saya loh, itu udah kerja berat tuh lebih dari setahun lah. Itu cuma 200 halaman kan. Ini bisa 700. Kan hebat. Orang 3 berarti satunya. Oh iya. 200 juga. 200 juga. Iya. Tapi 1 tahun dong. Tapi 1 tahun. Tapi bukannya beda ya, maksudnya kan mungkin kalau Bang Ade tuh satu halaman itu 1 halaman A4 kan. Oh iya. Kalau ini Kita nggak bisa tahu. jadi 1,5, jadi 1 A4 itu bisa 1,5 atau 2 halaman buku. Iya. Mungkin maksudnya ya. begitu ya. Dia mau membela. Yang dia bela siapa kita nggak tahu. Nggak tahu. Bela saya atau bela mereka ya. Oke, anyway. Soal bilang biar gimana pun harus kita apresiasi nih penontonnya bahwa buku itu sudah terbit. Karena menurut saya memang sangat penting bagi kita untuk mempelajari sebetulnya tuh Roy begitu dan kawan-kawan ya. Roy dan kawan-kawan begitu yakin ya bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu berdasarkan apa? Ya. Kita sebenarnya pernah bicara di sini kan tentang kan dia bilang ini adalah sebuah penelitian. Betul. Oke. Dengan kata lain, kita harus menilainya kalau begitu berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Oke. Tujuan dari penelitian mereka adalah menunjukkan ijazah Jokowi palsu. Yang selama ini kita nggak pernah dengar dari mereka, kita tidak pernah lihat ketika mereka presentasi. Bukti-bukti yang mereka anggap sebagai bukti-bukti valid, sahih, yang untuk menunjukkan bahwa ijazah Jokowi palsu itu sebetulnya apa? Ya, dasar mereka itu apa? Gitu. Dasar mereka itu apa? Kan nggak bisa dong hanya karena mereka berfantasi gitu ya, atau berspekulasi gitu. Atau dapat ilham jangan Dapat ilham, gitu. Lagi duduk, kayaknya palsu deh. Kan nggak bisa gitu. Nggak bisa dong. Dan mereka ngotot, udah dibilang, UGM udah bilang, ini asli, ini lulusan dari UGM, ya. Bareskrim forum Forensik. ya, laboratorium forensik Iya. Polri udah bilang, ini asli. Salah satu sahabat saya di pendukung Jokowi bilang itu di mana di lab forensik Polri itu emang ada alat yang harganya berapa miliar gitu loh. Yang betul-betul kegunaannya alat itu adalah untuk meneliti hal semacam ini. Seberapa otentik sebuah naskah. Mereka itu sudah mempelajarinya dan bilang ini asli, ini otentik, ya. Terus jawabannya Jokowi, Roy dan kawan-kawan adalah, ini ngarang nih, UGM bohong nih. Wow. Jadi kesetnya Jokowi. Jadi kesetnya Jokowi. Pengkhianat, malu ya UGM itu. Kami sebagai lulusan UGM, kata mereka, malu kami dengan UGM seperti ini. Oke deh, kita terima. Sekarang yang kalian punya sebagai bukti bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu tuh apa? Ya kan gitu? Iya. Kenapa? Mereka kan suka mengklaim ya, maksudnya kayak Rismon itu suka bilang bahwa berdasarkan penelitian apa sih? Digital forensik. Iya. Ya kan? Enggak, itu yang Ila apa? Ela itu. Oh iya, nah ini nih Ella nih. Ella. Saya mau komentar tapi nanti dulu deh. Iya. Ini dulu deh. Kalau Anda anggap kenapa itu penting? Karena kita berharap nih. Kita berharap bahwa begitu lahirnya buku ini kita baca, kita buka. Makanya tadi kan Warsa tanya, tahan nggak Pak? Iya, tahan. Tahan nggak Pak? Tahan, ya. Menurut saya harus tahan untuk baca. Mana nih buktinya? Buktinya ya. Anda kan ngotot banget. Kami sebagai pendukung Jokowi ya perlu tahu juga dong, bener nggak bos kami ini, bukan bos lah, panutan kami ini adalah orang ijazahnya palsu. Jadi kita menunggu-nunggu sebetulnya Mas Kajito. Betul. Dan itu kita berharap dalam buku itu nanti ada gitu ya. Ya dicantumkan lah dasar-dasar mereka gitu ya. Bukan dicantumkan lah, itu yang harus menjadi inti dari buku itu. Kalau bisa, tapi kan kalau kita melihat dari pernyataannya Roy, Dr. Tifa, terus Rismon, itu kan sebenarnya nggak Apa? Emang dia bilang terlalu apa? berkaitan ya. Contohnya gini, soal Rismon misalnya.
Rismond kan mengatakan bahwa dia menganalisis macam-macam, ada banyak hal, stempelnya lah, jarak ini, wajahnya. Stempel apa? Stempel di ijazah itu yang Stempel ijazah didapat dari siapa? internet. Itu Bang, apa namanya kan stempelnya itu warnanya apakah kepudarannya dengan stempel asli pada tahun itu gitu kan. Enggak, tapi yang dia pelajari stempel di apa? Stempel di ijazah yang didapat dari internet. Oh. Gitu loh. Nah, ini yang jadi justru itulah yang jadi persoalan besar bagi Rismond. Kalau dia mau menganalisis ijazahnya Pak Jokowi, dia harus dapat ijazah aslinya Pak Jokowi. Iya. Entah itu dari UGM, entah itu dari Pak Jokowinya langsung, kan gitu. Iya. Harus ada bahan dasar yang harus diteliti. Iya. Nah, si Rismond ini nggak punya. Gitu. Jadi yang dianalisis sampai omong kosong keluar semua itu juga ada dasarnya. Dan itu kelemahan terbesar dia. Kemudian Nanti dulu. Ini ada ijazah nih. Ada orang yang mengupload kan. ya, Saya tahu namanya Sandi. ya, Ya. Sandi itu orang PSI soalnya. ya, Nah, Sandi sekarang sudah menyatakan secara jelas. Ketika pertama kali dia mengupload, dia nggak tahu tuh bahwa itu bukan yang asli. Apakah bukan yang asli itu asli artinya palsu? Saya nggak tahu ya. ya, Ngerti nggak? ya. Karena dia merasa wah dia punya nih ijazah nih. Mungkin ada orang yang ngasih ke dia gitu ya. Di Sandi ini juga pendukung Jokowi. Iya. Dia naikin. Ini ada gitu kan. Kan maksud dia adalah dia mau ngasih tahu nih sama si Roy dan kawan-kawan. Iya. Kan mereka bilang nggak ada. Ini ada kata dia. Itu yang dianalisis. Betul. Gitu kan? Iya. Ternyata Dan itu selalu Rismond sama Roy-nya selalu mengatakan bahwa pernyataan asli dari Sandi itu sebagai rujukan bahwa itu asli. Itu asli. Ya. Gitu. Padahal Sandinya udah bilang, iya ternyata itu bukan. Jadi bukan asli dalam arti gini. Ketika saya upload dulu, saya pikir itu asli. Sekarang saya baru tahu ternyata itu adalah sesuatu yang sudah dikoreksi, sesuatu yang ada yang memanipulasinya lah. Sandi emang aslinya tuh nggak tahu, Ya. Dia sendiri niatnya bukan niat yang jahat. Dia hanya ingin mengkanter pernyataan Roy Suryo. Pernyataan orang-orang, banyak orang. Pernyataan banyak orang yang menuduh nggak ada ijazah. Iya. Ada nih, Iya. sial ya. Dia dapat itu mungkin dari temannya, tadi Iya. dapat dari mana. Iya. Itu nggak asli, dan itu ternyata udah mengalami distorsi lah. Iya. Dan itulah yang dianalisis oleh Rismond dan kawan-kawan. Datanglah Rismond ini. Iya, makanya kalau mengacu ini kan berarti buku tersebut metodologinya aja udah salah, Bang. Udah nggak sah. Bahan yang dianalisis itu salah gitu loh. Bukan barang asli ya. Sampai kiamat akan tetap palsu, itu memang barang palsu kok. Gimana sih? Menganalisis ijazah palsu. Ijazah palsu. Terbukti palsu. Iya, elah. iya, Kan pasti udah kita lah. tahu. Dari awal kita udah tahu itu palsu. Makanya. Itu kan aneh. Nah, tapi menarik sekali kan? Ya. Ada nggak itu di dalam buku itu penjelasan tentang metodenya? Kalau yang menyebut dasar analisisnya nggak disebutkan. Iya. Tapi Roy Suryo memang secara kronologis menyebut awal mula dari kenapa sih dia menganalisis itu memang disebutkan. Dan itu awalnya dari Di forum itu ya. forum pernyataan. di tahun 2013. Iya. Ya, alumni UGM di situ ada Mahfud MD kalau nggak salah menyatakan bahwa kan ditanya itu untuk menjadi pemimpin atau apalah gitu kan, itu sebaiknya untuk menjadi presiden syarat gitu kan, itu IPK-nya berapa sih Pak idealnya gitu kan. Mahfud ngomong saya sih 3,8. Nah waktu itu Jokowi ngomong saya dua aja enggak kata dia kan gitu. Itu yang jadikan basis data oleh Roy Suryo sebagai awal kebohongan Jokowi. Nah itu, misalnya ini contoh. Ini penting nggak cerita ini? Mungkin penting sebagai latar belakang. Latar belakang. Ya kan? Kan cerita tentang kenapa ini dilakukan. Dimulai tahun 2013. Iya. Misalnya begitu kan. Iya. Tapi sebagai bukti ilmiah bahwa ijazah Jokowi itu palsu, Ya, nggak relevan sama sekali. betul. Ya, taruhlah dia bilang, kan argumen Roy itu selalu begini. Lulus nggak sih kalau orang IPK-nya di bawah 2,0? Ya, Menurut dia harusnya nggak lulus. harusnya nggak lulus. Kita jawab, ya kan nggak tahu kita. Itu kan tergantung kebijakannya UGM. Ya, Jadi mungkin nggak
ini dengan asumsi dia benar-benar memang IPK-nya di bawah 2,0 ya. Ya. Taruhlah dia 1,9. Mungkin nggak dia akhirnya lulus? Jawaban kita mah ya terserah UGM, bukan? Betul. Kan bukan kita yang nentuin. Iya. Mungkin aja kebijakannya lagi itu belum ada tuh yang Belum ada minimal standar. 2,0. Syarat standar lulus belum ada mungkin. Belum ada. Mungkin. Mungkin. Kemungkinan lain emang nggak di bawah 2. Iya. Ini kan ingat-ingatannya si Roy Suryo. Dan ternyata memang enggak, Bang. Oh, ternyata enggak. Ternyata emang enggak, karena di Bareskrim waktu bawa ijazah asli, polisi sudah mencatat IPK-nya tuh 3,05. Nah, kemungkinan Jokowi saat itu lupa gitu loh. Enggak, Dia- kemungkinan dia- emang nggak pernah ngomong begitu. ada videonya soalnya, Bang. Ada videonya. Gimana? Iya, tapi itu kan jadi alasan juga, apa namanya kan jadi alasan juga bahwa ya bukti bahwa Jokowi itu tidak konsisten dengan masa katanya, masa orang lupa nilai IP. Bisa loh, saya IPK-nya. aja yang baru lupa. Saya IPK-nya berapa? Kalau saya betul-betul lupa. Hmm. Tapi saya tetap ingat di atas 3 sih. Ya, saya juga gitu. Sekarang saya lagi mikir 3 atau di bawah. Enggak, tapi bisa juga. Ini kan ada tipe-tipe orang yang suka bercanda gitu. Ya, saya Ya. 2 juga enggak gitu kali ya. Iya. Ya enggak. Jadi ada beberapa kemungkinan lain. Iya. Ya jadi artinya pernyataan itu sebenarnya bukan pernyataan yang sesungguhnya dalam Iya. sebagai sebuah dasar acuan gitu. Iya, nggak bisa. Apalagi kalau polisi udah pernah menunjukkan. Betul. Ada nih P-nya. Iya, Kan ini udah datang dari UGM juga. betul. 3,0 berapa? 05. Iya, Harusnya kan pernyataan itu udah gugur ya. betul. Tapi itu tetap dicantumkan di buku tersebut, Bang. Yang 3,05 enggak. Yang 35 lu enggak. Ini pernyataan Jokowi Iya. pernah mengatakan. Pokoknya pernyataan Jokowi itu nggak usah dipercaya. Jadinya begitu. Apapun. Apapun. Apapun yang dibilang. Iya, Ya. Jadinya begitu. Nah, jadi memang sebuah studi ilmiah tuh harus ada pertanyaan penelitiannya nih. Betul. Kan apakah ijazah Jokowi palsu atau bukan? Tapi kemudian dia harus menjelaskan yang tadi Mas Kajito katakan, metode untuk menentukan itu palsu atau enggak tuh apa? Tapi saya ingin bertanya dulu ke Bang Ade karena kan memang dia ya maksudnya dalam hal ini Bang Ade kan sebagai seorang akademisi ya, Ya. gitu. Apa namanya? Alasannya latar belakang dengan tadi cerita yang Pak Jokowi nyebut angka 2 juga enggak atau apalah gitu. Itu sebagai sebuah latar belakang penelitian itu sebenarnya layak Bisa, nggak sih? layak. Kuat nggak Bisa. dijadikan sebuah Bisa. ini? Bisa. Untuk kan dia harus menjelaskan nih, kenapa saya tertarik untuk mempelajari ini. Itu ada yang di latar belakang. Ya, ya. Misalnya, kok alasannya si cemen itu? Nggak apa-apa. Si peneliti ini cemen.